kabarnya ibu-ibu semua? Sehat Bu? Kabar dompet sehat Bu? Nah, gitu. Jadi pas nih waktunya kan. Sebelumnya saya ucapin terima kasih Bunda udah diundang sini. Perkenalkan, nama saya Andika Berry. Saya dari IO Algol cabang Jambi. Nah, ini Bunda Titi ini adalah seorang konsultan of gold sekarang. Artinya seorang konsultan emas lah Bun. Bunda-bunda semua kalau mau tukar pikiran, ya mau konsultasi bisa langsung ke Bunda Titi gitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini Bunda Titi akan sharing tentang pengetahuan tentang emas Bu. Nah, dulu bunda-bunda waktu sekolah dulu pernah nggak belajar tentang emas? Tidak pernah kan? Nah, memang sengaja ternyata Bu. Emas itu tidak diajarin ke umat Islam terutama. Emas itu sekarang kan apa dikuasai sama siapa? Kalau di pasar tuh toko emas siapa yang punya? Nah itu Bu. Jadi artinya kita pengen mengenalkan pengetahuan tentang emas ke bunda-bunda semua agar besok-besok bunda tuh punya peningkatan secara finansial, dapat benefit, dapat keuntungan dari bisnis emas bahkan gitu loh. Bunda juga bisa nyimpen duitnya itu jangan nyimpen duit lagi Bunda, nyimpennya emas gitu kan. Nah, mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa diambil manfaatnya ya Bunda ya. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Bunda Titi untuk memulai goal sharingnya. Bismillah. Jadi duduk situ Bu. Sini, tak jadi di situ. Bisa geser ke sini. Dingin. Apa kabar ini ibu-ibu? Mas Berry, terima kasih udah datang. Siap. Pak Syahrizal, terima kasih sudah menyingkirkan semua kegiatannya demi membantu sang istri yang fakir ini. Baik, Bunda terima kasih sekali ibu-ibu sudah hadir di sini. Dari lubuk hati yang paling dalam, Bunda merasa senang sekali ibu-ibu bisa hadir di sini. Karena apa? Sudah lama kita ini tidak pernah bersilaturahmi. Kalaupun ketemu Mas Berry, terima kasih udah datang. Siap. Pak Syahrizal, terima kasih sudah menyingkirkan semua kegiatannya demi membantu sang istri yang fakir ini. Baik, Bunda terima kasih sekali ibu-ibu sudah hadir di sini. Dari lubuk hati yang paling dalam, Bunda merasa senang sekali ibu-ibu bisa hadir di sini. Karena apa? Sudah lama kita ini tidak pernah bersilaturahmi. Kalaupun ketemu di jalan cuma hello aja, kadang-kadang pun tidak bertegur sapa ya. Syukur nih dimudahkan Allah untuk bisa sama-sama hadir di sini. Ibu-ibu yang hadir di sini adalah orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah. Kenapa? Dalam catatan konfirmasi kehadiran banyak yang menghadir, ternyata nggak semuanya. Karena apa? Karena memang Allah nggak izinkan mereka sampai ke tempat ini. Ada yang hujan, ada yang tidak bisa meninggalkan pekerjaan, walau alam. Tapi itulah kita bersyukur kepada Allah yang memang sudah mengizinkan kita untuk bersama-sama sampai ke tempat ini mengikuti acara ini. Mungkin ibu-ibu heran ini ya, setelah tidak bersilaturahmi kok tiba-tiba Bunda ini bicara goal ini. Heran ya barangkali ya. Jadi agar ibu-ibu semua tidak kepo ya, tidak bertanya-tanya, Bunda akan memperkenalkan diri nih secara acara kita hari ini. Ibu-ibu tahunya Bunda sehari-hari bekerja di rumah sakit ya sebagai tenaga kesehatan. Sampai hari ini pun insya Allah Bunda masih tercatat sebagai tenaga kesehatan di rumah sakit. Namun dalam kesempatan lain setelah tidak bekerja di rumah sakit atau artinya di luar waktu kerja, Bunda sekarang menjadi agen dari EWABO. Awalnya Bunda bercerita feedback kita ke yang sebelumnya. Di akhir tahun 2019, tepatnya di bulan November, Bunda sama Ayah tuh berkesempatan hadir di suatu acara di Jakarta. Ya, acaranya itu acara gathering. Ternyata
persis nih, Bunda orangnya tidak bisa menabung. Bunda orangnya sangat boros, sangat konsumtif, suka membeli yang tidak perlu. Jadi ayah langsung bilang sama Bunda, Bunda gabung bagus nih, kata dia untuk Bunda. Bismillah, Bunda bergabung menjadi agen. Waktu itu sebenarnya Bunda nggak tahu kalau menjadi agen itu kita harus bagaimana. Bunda betul-betul awam, tidak tahu sama sekali. Tapi ternyata menjadi agen EO Agol itu kita diberikan pendidikan, kita diberikan ilmu. Jadi Bunda telah mengikuti suatu pendidikan namanya Akademi dari EO Agol. Seperti yang disampaikan Mas Beri tadi, itu Mas Beri guru Bunda loh. Mentor Bunda itu. Jadi berbicara di depan guru ini agak lain ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kita sebagai agen mengikuti EO Agol Academy itu sebanyak 27 kali pertemuan, 27 modul pelajarannya tentang emas semuanya. Kemudian kepada para siswanya itu minimal kehadirannya 75%. Kemudian kita diwajibkan mengikuti ujian tertulis dan harus lulus. Diwajibkan lagi mengikuti ujian praktek, harus lulus. Jadi Bunda yang sudah tua ini terpaksalah terseok-seok Bunda, karena memang pengen mendapatkan ilmu, akhirnya Bunda mengikuti. Dan alhamdulillah pada hari ini Bunda telah memiliki sertifikat dari EO Agol, yaitu sertifikat konsultan of EO Agol. Nah, karena itu ibu-ibu, Bunda mendapatkan ilmu ini secara gratis dan Bunda telah merasakan manfaat dari ilmu yang diberikan oleh EO Agol ini melalui Akademi EO Agol tadi. Karena itu, karena Bunda sudah merasakan manfaatnya, Bunda ingin membagikan manfaat itu kepada ibu-ibu semua. Bukan berarti dalam hal ini Bunda lebih pintar, bukan. Jujur Bunda sampaikan, Bunda masih belajar. Bunda juga pemahamannya masih jauh. Tapi Bunda mohon sama Allah, semoga hari ini Allah membantu Bunda menyampaikan, menuntun lisan Bunda ini untuk menyampaikan ke ibu-ibu semuanya. Makanya Bunda ajak guru Bunda ke sini. Kalau ada yang salah-salah yang Bunda sampaikan nanti beliau bisa benerin. Ya, oke. Kita lanjut ya. Nah, tidak berlama-lama lagi, kita sharing sekarang. Nah, menurut ibu-ibu nih, pada masa sekarang ini kita sangat tahu ya, corona. Anak kecil pun tahu corona. Ya. Jadi di masa pandemi seperti ini, apa yang kira-kira ibu-ibu rasakan? Apakah secara ekonomi nih biasa-biasa saja? Berkurang ya? Nah, ini jujur banget ini. Apakah mungkin ada pendapatannya yang bertambah? Di masa pandemi ini ada nggak? Nggak ada ya, berkurang ya. Kalau yang ASN mungkin tetap ya, karena memang pemerintah tidak memotong gaji ya. Oke, pendapatan tetap. Ini kita ya, mungkin ini ya. Mungkin nih. Kita banget ya Bu ya. Nggak apa-apa. Ini dari kita untuk kita ya. Jadi mungkin ada di antara ibu-ibu nih yang gajinya atau pemasukannya ya tetap, atau mungkin pemasukannya berkurang, atau gajinya dipotong, pemasukannya dipotong. Tapi yang dirasakan itu kebutuhan semakin meningkat. Gimana? Ada nggak yang merasakan kondisi ini? Semua rata-rata ya. Berarti kita memang senasib kita. Bunda secara pribadi merasakan, mudah-mudahan apa yang Bunda rasakan juga ibu-ibu rasakan. Dalam masa pandemi seperti ini banyak sekali hal-hal yang sebelumnya tidak pernah nih sama sekali kita kerjakan. Contoh, cuci tangan ya, kemudian memakai masker kemana-mana. Kan biasanya nggak ada dana untuk beli masker, nggak ada dana untuk beli hand sanitizer. Kemudian ada juga nih untuk daya tahan tubuh, vitamin, kurma, madu. Sebelumnya nggak ada anggaran itu. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, mau tidak mau, bisa tidak bisa, kadang-kadang kita memaksakan diri.
demi untuk kesehatan tadi. Mari pun masuk. Udah mulai duluan nih. Jadi ini masalah kita banget ya, ibu-ibu ya. Nah, kita masuk nih. Ada nggak nih ibu-ibu yang seperti Bunda nih? Konsumtif, susah menabung, ada nggak? Sama. Ya. Berarti ini masalah kita ya, bukan masalah orang di luar sana ya, masalah kita. Ada lagi nggak nih yang mempunyai kartu kredit selalu mengandalkan kartu kredit nih untuk keperluannya? Berarti masalah kartu kredit kita nggak ada. Kita masuk ke poin selanjutnya nih. Nah, ada nggak nih yang begini nih? Nah, ini nih hutang riba nih. Nah, ada ya. Berarti ini memang masalah kita ya, bukan masalah orang di luar sana ya. Oke. Hutang riba ini banyak, mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai ke yang sebesar-besarnya. Dan itu tidak hanya persoalan kita, banyak sekali orang-orang yang memang masih terkait dengan hutang riba ini. Nih, selanjutnya, apakah untuk dana darurat, untuk kebutuhan darurat kita selalu cari pinjaman? Masalah kita enggak nih? Sebagian ada ya, sebagian enggak ya. Oke, berarti ada masalah tadi. Nah, ini yang terakhir nih. Pengen nggak nih ibu-ibu nih punya penghasilan tambahan? Saya mau. Mau ya, punya penghasilan tambahan ya. Nanti kita akan bahas tentang penghasilan tambahan ini. Oke, kita lanjut. Kira-kira setelah mengikuti acara goal sharing hari ini, apa saja nih yang akan ibu-ibu dapatkan? Ya. Nih, akan mendapatkan solusi dari keuangan kita, solusi dari finansial kita. Nih, bisa menahan diri untuk tidak membeli hal yang tidak perlu, menahan diri dari sifat konsumtif. Selanjutnya, ibu-ibu akan mengetahui tabungan terbaik itu apa. Kita akan bercerita nanti masalah tabungan terbaik itu apa. Selanjutnya ini, bagaimana solusi menyelesaikan hutang lebih cepat. Ya, misalnya hutang kita 10 tahun nih, bagaimana dalam waktu 5 tahun kita bisa selesai. Insya Allah kita akan jelaskan nanti ya. Kemudian ini, bisa lebih mudah merencanakan masa depan. Masa depan kita ini apa aja, nanti kita bisa lihat. Kemudian ini, bagaimana mendapatkan peluang dalam berbisnis, dalam hal ini tentunya berbisnis emas. Nih mungkin nih yang menjadi impian nih, pengen ke tanah suci ya, pengen ya ke tanah suci ya. Ini untuk ke tanah suci ini ibu-ibu nggak perlu pakai duit sebenarnya. Pakai buruk. Kenapa? Orang yang datang ke tanah suci ini hanya orang-orang yang diundang oleh Allah. Kalau uang yang membuat orang bisa sampai ke tanah suci, banyak nggak orang yang kaya-kaya tapi belum berangkat ke Mekah? Nah, kira-kira uang nggak yang membuat kita bisa sampai ke tanah suci? Niat. Jadi yang membuat kita bisa sampai ke tanah suci itu adalah undangan Allah, adalah kunnya Allah. Kalau Allah sudah berkata kun, insya Allah ya, ini mungkinlah impian kita ya. Selanjutnya, pengen tak nih yang begini nih? Itu Bu Yanti misalnya cuma ada. Ya, kalau Ayah sakit kalau ya. Kalau kepengen sih kepengen ya, tapi jujur Bunda, jujur banget secara pribadi ya. Bunda pengen yang begini, tapi lebih pengen lagi yang begini ini adanya tuh di akhirat nanti, bukan di dunia ini. Karena apa? Karena hidup di dunia ini hanya senda gurau, hanya sementara. Hidup kita yang sebenarnya nanti yaumul akhir. Nah, ya, walaupun ini rumah impian kita. Nih, pengen nggak nih yang punya begini nih? Nah, kalau keinginan mungkin saja ya, mungkin saja.
Mungkin saja, itu bisa jadi. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba aja ada orang yang menghadiahkan kita. Kita nggak tahu. Nah, jadi itu kira-kira ya impian kita. Namanya juga impian ya. Percayalah bahwa untuk memiliki semua ini kalau Allah menginginkan pasti ada saja jalannya. Tapi udah ini kita tinggalkan dulu ya, karena ini bukan materi kita. Kita kan tadi mau belajar. Mau belajar iya, ini impian ya. Kalau terwujudkan impian itu bonus ya. Nah, oke, kita masuk slide nih. Ini untuk masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini sebenarnya mahal. Hanya saja kadang-kadang kita tidak menyadari kalau itu mulai anak dari kecil itu sampai dewasa ya pendidikannya berapa. Kita nggak. Ini ada lagi tabungan pensiun. Pengen kan punya tabungan pensiun? Artinya bukan hanya untuk pegawai loh tabungan pensiun ini. Artinya untuk semua kita. Nanti kita jelasin ya. Oh ya maaf, Bunda terlalu cepat nggak? Paham ya. Bunda takutnya nanti Bunda ngomong sendiri. Bunda takutnya Bunda ngomong sendiri. Ibu nggak paham nih apa yang Bunda sampaikan. Paham ya? Oke, kita lanjut nih. Mau? Nah, pada hari ini nih, seandainya ibu-ibu dapat bonus, ibu-ibu entah dapat uang dari mana, pokoknya dapat bonus aja. Uangnya akan dimanfaatkan untuk apa? Beli emas gue dari gue. Oh, ya Allah, langsung beli emas ya? Ibu-ibu yang lain, kalau seandainya hari ini dapat bonus, mau beli apa nih? Belum ada ya? Oke ya. Jadi Boy dia kalau dapat bonus hari ini dia langsung beli agol ya. Oke. Nah, ini ada solusi finansial yang disampaikan oleh orang terkaya di Hong Kong. Ya. Solusinya itu kira-kira kayak gini. Kita nggak perlu belajarnya yang ribet-ribet karena kita rata-rata kan ibu rumah tangga. Kalaupun kita bekerja ya bekerjanya juga nggak yang macam-macam lah ya. Jadi kita bicaranya yang sederhana aja. Ketika kita terima uang nih, taruhlah dalam 1 bulan gaji kita misalnya pendapatan kita misalnya 1 juta. Ketika kita terima uang 1 juta nih, biasanya kita pergunakan untuk apa? Untuk apa? Biasanya untuk kebutuhan yang penting ya. Kebutuhan yang penting itu seperti apa? Beras, makanan pokok ya, kebutuhan pokok. Iya. Untuk kehidupan 1 bulan atau untuk kehidupan seminggu. Kalau bisa 1 bulan lagi ya. Biasanya begitu ya, kalau bapak gajian, bapak setor sama ibu atau dikasih uang mingguan, jadi biasanya dipergunakan untuk beli kebutuhan pokok ya. Nah, mungkin cara ini bisa salah satu menjadi solusi dari ibu-ibu semua. Kan tadinya pada sulit buat menabung kan? Nah, kalaulah seandainya penghasilan yang diserahkan oleh suami ke kita nih, kita sisihkan dulu untuk menabung, punya tabungan apa enggak? Punya kan? Nah, biasanya kita itu menabung kalau ada sisa. Gitu enggak kita biasanya? Jadi sebenarnya menabung itu bukan kalau kita ada sisa. Menabung itu harus disisihkan, bukan disisakan. Jadi ketika kita punya penghasilan dari suami, pendapatan dari suami, maka 10%-nya langsung kita ambil dulu untuk tabungan. Ya. Kemudian 10%-nya kita ambil untuk zakat, infak dan sedekah. Biasanya ibu-ibu ada nggak begini? Nggak ada ya. Nah, kalau jadi begini. Al-Quran ini yang mengatakan bahwa dalam setiap rezeki yang sampai ke tangan kita itu ada hak orang lain di sini. Makanya agar kehidupan kita berkah, keluarkan dulu hak orang lain sebelum kita mempergunakan untuk diri kita sendiri, sekecil apa
apapun itu, walaupun itu hanya 10.000 rupiah, ada hak orang lain, keluarkan hak orang lain. Jangan sampai biarpun kecil kita memakan hak orang lain. Ya. Nih selanjutnya, nih yang disebutin tadi untuk kebutuhan pokok. Sebenarnya untuk kebutuhan pokok kita itu hanya 60% saja. Hanya 60% saja kebutuhan pokok kita itu ya. Kebutuhan pokok ini apa aja ini? Kebutuhan pokok ini tentunya mungkin bayar anak sekolah, mungkin untuk tagihan listrik, mungkin juga untuk air, beras. Aduh maaf sekali. Gangguan oleh yang tercinta, tolong ya. Sini Tolong nak. nenek ini ya. Hah? Nenek ini tolong minta tolong. Dia mau apa Dia nih? mau minta tolong diberesin. Mau ditaruh di mana? Maaf ya ibu-ibu ya. Nih, ya. Oke, jadi 60% itu adalah untuk kebutuhan pokok. Disitulah kehidupan kita yang 1 bulan tadi itu ada untuk beras, untuk gula, teh, kopi segala macam di sinilah dia. Nah ini selanjutnya untuk dana darurat. Tadinya kan dana darurat kita selalu pinjam ya. Kita sisihkan. Mulai dari sekarang sekecil apapun kita coba nih menyisihkannya. Seandainya dana darurat ini tidak terpakai, itu nanti bisa kita masukkan untuk tabungan dana darurat ini. Nah, kira-kira yang 10% terakhir nih untuk apa? Coba, ada yang bisa tebak nggak? Yang 10% terakhir untuk apa? Kesehatan. Kesehatan. Ibu? Bu Santi kesehatan. Ada yang lain nggak? Sedekah. Sedekah tadi udah masuk ke siswa. 10% yang terakhir yang masih bunda kunci nih untuk apa nih kira-kira? Kesehatan, sepakat ya, kesehatan ya. Coba kita lihat, benar nggak nih kesehatan yang keluar nih? Kalau yang keluar nih kesehatan 0,1. Ternyata lifestyle. Iya, ternyata untuk gaya hidup. Menurut ibu-ibu perlu nggak ini 10%? Kalau kan beda-beda cara pandang orang ini. Kalau saya tidak suka gitu. Kalau orang lain kan tentu ya. Jadi ini tetap harus kita sisihkan. Kita mau pakai atau kita tidak pakai, tapi ini tetap harus kita sisihkan. Seandainya kita nggak pakai, ini bisa kita simpan ke dalam tabungan lagi. Ya, jadi udah 2 nih cadangan tabungan kita. 1 untuk yang dana darurat tadi, 1 untuk lifestyle tadi. Lifestyle ini adalah gaya hidup. Contoh nih, orang punya HP baru, HP kita yang lamanya aduh sudah nggak bisa ini. Padahal masih bisa dipakai untuk telepon, cuman karena ketinggalan zaman dipaksain beli yang baru. Nah itu jangan, itu gaya hidup yang nggak benar. Tapi ada gaya hidup kita yang masih boleh kita pertahankan. Sekali-sekali boleh dong kita rekreasi, sekali-sekali boleh dong kita jalan-jalan, boleh dong kita makan di luar. Tapi caranya ini kita cari bagaimana lifestyle kita ini, jalan-jalan kita tadi, rekreasi kita tadi yang seirit mungkin. Contoh punya anak kecil ya, sekarang ada danau sipin kan yang gratis, bener nggak? Kalau mau jalan ke sana nggak perlu pakai ongkos, sampai di sana, lari-lari ke sana ke sini, bawa makanan dari rumah, terus makan di situ. Dari sini ya makan di luar. Kan katanya yang sehat. Ini kan salah satu solusi. Makanya lifestyle ini tidak boleh dihilangkan, ya. Kalau seandainya yang punya banyak uang, dia mungkin akan pergi ke mall, kemana-mana, dan itu juga kebiasaan yang tidak bagus di zaman pandemi seperti ini. Kita dilarang untuk ke tempat-tempat yang ramai, ya. Tapi ini tetap harus dipertahankan. Hanya saja kita cari yang irit tuh gimana. Yang kalau perlu tuh hanya untuk transportasi saja. Untuk bayar biaya-biaya ini di tempat situ nggak ada. Kita bawa aja makanan dari rumah. Terjamin kesehatannya, terjamin kebersihannya. Oke ya. Nah, ini solusi finansial ini yaitu dibagi menjadi 5 bagian. Ini yang Bunda sebut tadi, orang terkaya di Hong Kong, Lee Kang Sing. Kenal nggak? Sama, Bunda juga nggak kenal. Nanti bayarnya begitu.
Kira-kira tergambar ya bagaimana caranya kita mengatur solusi finansial kita. Sesedikit apapun penghasilan kita harus kita bagi menjadi. Oke ya, Ibu ya. Kita lanjut nih. Sekarang kan kita sudah punya nih tadi 10% yang kita sisihkan untuk tabungan. Kira-kira tabungannya dalam bentuk apa nih? Apakah kita simpan di bank? Apakah kita depositokan? Ataukah kita belikan emas? Mas. Nah, kita lihat masing-masing ya. Kita lihat masing-masing nih. Kalau dari data statistik Bank Indonesia, itu angka inflasi di negara kita ini adalah 5 sampai dengan 8%. Ibu-ibu tahu inflasi itu apa? Penurunan suku bunga. Boleh. Ada yang tahu yang lain? Bahasa sederhananya inflasi. Nah, betul. Jadi inflasi itu sederhananya kayak gini. Dulu kita kalau punya uang 100.000 pergi ke warung Aziza, pergi ke warung Boy itu dapatnya banyak. Sekarang bawa uang 100.000 ke warung, kok dapatnya cuma di Cabai pun seon. Nah, itu tadi. Jadi itulah kira-kira gambaran apa yang disebut dengan inflasi itu. Kenaikan harga barang melebihi dari kenaikan nilai uang kita itu sendiri. Ya, ini kenaikan harga barang sekitar 5 sampai dengan 8%. Kita lihat nih contohnya. Jika kenaikan inflasi di negara kita ini 5%, ini ada apa? Ada nggak yang nggak tahu ini? Pizza. Oh, anak-anak nggak tahu ternyata pizza katanya. Nah, pizza ini harganya 100.000. Karena inflasi dari negara kita 6%, nah harganya 1 tahun itu naik menjadi 160.000. Ketika kita punya uang nih yang kenaikannya hanya 1%, itu kita udah nggak mampu lagi beli pizza. Jadi kira-kira kalau dari 1% kan hanya menjadi 101.000 ya uang kita. Jadi kalau mau beli pizza udah nggak bisa lagi. Kita lihat lagi nih tabungan. Berapa bisanya kita membeli barang? Kalau bunga tabungan itu ada di atas dari 15%, barulah kita bisa beli barang. Nih 115.000 baru bisa beli pizza ya. Nah, ini contoh yang sederhana saja dengan inflasi yang kita sebutkan tadi. Kemudian tabungan mana yang angka kenaikannya di atas inflasi? Catat ya, tadi inflasi 6 sampai dengan 8% ya. Kita lihat. Menabung uang di bank kah? Deposito kah? Atau menabung emas? Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Benar apa enggak nih? Bagaimana pertumbuhan tabungan kita? Kalau di bank ini itu bunga dari bank itu hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1% selama 1 tahun. Itu juga bunga riba. Ya, bunga riba. Ibu-ibu tahu bunga riba itu? Sekarang Bunda juga bisa bilang itu haram, tapi dulu Bunda adalah pelakunya. Nah, semoga Allah memberikan ampunan terhadap kamu. Nih, bunga tabungan itu kalau uang kita 0 sampai dengan 100 juta itu bunga tabungannya 0%. Kalau yang 2% itu kalau punya uang di atas 1 miliar itu bunga tabungannya baru 2%. Jadi di atas inflasi atau di bawah inflasi nih? Di bawah ya. Tetap ya, tabungan di bank bunganya di bawah inflasi. Nih, di bawah inflasi. Keluar ya dia. Kemudian nih, kalau simulasi kita punya uang, kita taruh di bank. Kalau kita punya uang 10 juta, nih 10 juta, kita taruh di bank, itu bunganya dalam 1 tahun adalah 90.000. Kemudian bunga tadi juga dipajak, pajaknya 18.000. Kemudian bunga
setelah dipajak itu menjadi 72.000. Ibu-ibu bisa lihat atau belum? Bisa ya, 72.000 ya. Kemudian hasil bunga bersihnya, kemudian biaya administrasi selama 1 tahun itu 138.000. Kemudian hasil bunga bersihnya 66.000. Total saldo kita sekarang, kalau yang tadinya 10 juta, sekarang saldo kita sesudah 1 tahun di bank menjadi 9.934.000. Nambah? Kurang ya. Kita taruh uang 10 juta, sekarang tinggal 9.940.000. Berapa uang kita di bank biar kita untung? Nih, ada yang hijau di bawah ini, 20 juta nih. Kalau 20 juta uang kita di bank itu baru kita untung. Dimana bunganya 180.000, pajak 36.000, bunga setelah dipajak 144.000, kemudian administrasi 138.000, hasil bunga bersih adalah 6.000. Bunganya juga bunga riba. Ya. Hasilnya uang kita setelah 1 tahun menjadi 20.006.000 rupiah. Adalah tipis ya, adalah tipis. Tapi perlu dicatat ini adalah bunga riba. Kesimpulannya, ketika kita menyimpan uang di bank, kita bukan bertambah kaya, tapi kita menjadi semakin miskin. Ini kenyataan. Itu belum uang inflasinya. Itu kan cuma keuntungan. Inflasinya belum selama setahun belum masuk. Ya. Kita lihat selanjutnya. Ini ada Pak Kusnandar namanya ya. Pak Kusnandar ini seorang miliarder. Punya uang 1 miliar. Ibu-ibu tahu 1 miliar itu berapa nolnya? Berapa? 9. Pernah nggak lihat uang 1 miliar? Belum. Sama. Oh iya. Sama, Bunda juga belum pernah lihat. Iya, bisa lihat nih. Iya, uang 1 miliar ini Bunda belum pernah lihat nih. Tapi kalau baca nih ada nih. Ya. Jadi Pak Kusnandar ini uang 1 miliar di tahun 2007 ini dia masukkan ke deposito. Ya, masukkan ke suatu bank sebagai deposito. Bunga deposito karena uangnya 1 miliar ini 10% per tahun. Jadi kita lihat sesudah 5 tahun Pak Kusnandar itu uangnya yang didepositokan tadi menjadi 1,64 M. Ya, buntung ya Pak Kusnandar ya, 1,64 M. Berarti untuk berapa Bu? 64 miliar untungnya. 0,64 miliar untungnya. Kan uangnya tadi 1 miliar, sekarang jadi 1,64. Jadi uangnya 640 juta. Kita bisa lihat dia untung karena nggak ada pembanding. Coba sekarang kita bandingkan. Nih, Pak Kusnandar ketika tahun 2007 seandainya membelikan uang 1 M itu ke emas, berapa gram emas yang kira-kira didapat? Harga emas di tahun 2007 hanya 200.000 per gram. Jadi Pak Kusnandar kira-kira mendapatkan uang 5 kilo. Ibu pernah lihat nggak emas 5 kilo? Ternyata kita banyak kesamaan. Bunda juga belum pernah lihat emas 5 kilo, tapi kalau cabai 5 kilo, ya. Ketika tahun 2012 itu harga emas adalah 550.000 rupiah per gram. Jadi uang Pak Kusnandar yang 1 miliar tadi di tahun 2012 yang diberikan emas itu menjadi 2,7 M, 75 M. Nah, sebenarnya Pak Kusnandar lagi kehilangan duit atau duitnya nambah? Nambah. Dibandingkan dengan yang 1,64 tadi. Kehilangan emas kalau sehari ini kan emas tidak. Hilang duitnya Pak Kusnandar itu 1 M hilang dalam 5 tahun. Jadi bukan nambah, tapi malah hilang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Nih. Ini mungkin ibu pernah dengar ya, ada yang kehilangan uang di bank banyak 5,4
uang didepositokan di bank itu Deposito tersebut berbunga menjadi 5,4 miliar. Pihak bank menyatakan uang tersebut telah diambil oleh nasabah. Namun pernyataan tersebut dibantah Johan Sutarto, Herman Sutanto, dan Fori Sutarto. Oke, kita lanjut aja karena kita nggak akan membicarakan itu. Tapi ini adalah kenyataan bahwa uang didepositokan di bank 5,4 M itu hilang. Nah, itulah intinya ya. Kita sekarang beralih lagi nih. Sedangkan emas ini pertumbuhannya per tahun itu berapa? Ibu-ibu bisa lihat nih ya. Ini apa ini? EKG ya? Pemeriksaan jantung. Tapi ini gold class ya. Kalau dilihat di sini, ini di tahun 2011 nih. Sampai dengan 2020. Kalau dilihat ini adalah grafik harga emas dalam 10 tahun. Kalau kita lihat nih dari 2011 ini harga emas nih ada yang naik, ada yang turun, ada Tidak yang bisa naik, main yang besar. Dan di luar ayah empau tapi ayah. kalau kita lihat secara keseluruhan ini grafiknya Di luar aja. ya, Kuat sekali. ini tentang perbandingan ketika kita menabung uang di bank dan menyimpan emas. Yang pertama yaitu ketika kita menabung uang di bank, kita sangat memungkinkan terkena dampak inflasi tadi. Kan karena suku bunga bank jauh di bawah inflasi. Jadi kemungkinan uang kita di bank itu terkena dengan dampak inflasi ini. Dan uang kita di bank itu juga sulit berkembang. Karena apa? Begitu kita serahkan uang kita di bank, stop, nggak bisa kita apa-apain lagi. Sementara kalau kita simpan emas, ini kebetulan azan, sebaiknya kita berhenti dulu. Kita bisa sholat sama-sama di sini. Nanti kita lanjutkan sesudah azan. Ya, nggak baik kita meneruskan ini dalam keadaan azan. Ya, kita bisa sholat sama-sama di sini. Ya. Mas Ferry kalau mau ke masjid silakan. Ya. Kita pending dulu ya, di sini ya. Oh ya, kalau mau sebelum silakan. Wah, nah ini ternyata ada donat ya. Ini rezeki. Coba kita sholat dulu. Silakan duduk di kamar mandi sini, di belakang juga ada. Tapi sholat nanti kita lanjutkan. Yang dekat mau pulang. Oke, bisa 20 menit. Kalau setengah jam karena di sini kan cuma pulang sholat. Di sini juga bisa sholatnya. Sholatnya, ya 20 menit ya. Sudah 20 menit nanti kita akan mulai kembali. Gantian sama Salwa. Salwa udah itu sholat di warung. Iya. Matiin dulu nih. Hah? Matiin dulu. Matiin.